Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ray Kumara. Kali ini saya mau ngebahas tentang 8 cara untuk mendapatkan banyak pelanggan dan banyak uang. Mau tahu gimana tipsnya? Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Aya naon. Jadi kali ini saya mau sharing bagaimana 8 cara mendapatkan banyak tamu dan mendapatkan banyak uang. Tips untuk waiters. Cara yang pertama untuk waiters, kita yaitu harus menyambut tamu atau sebut juga dengan greeting. Jadi waktu kita di depan pintu atau di pintu masuk, kita menyambut tamu yang datang sambil mengucapkan selamat siang Pak, misalkan, atau selamat malam Bu, gitu, atau selamat sore Kak, gitu. Itu fungsinya untuk menyambut tamu. Yang pertamanya menyambut tamu agar si tamu juga merasa dihargai juga. Jadi ketika tamu datang langsung kita sambut, mereka merasa dihargai dan mereka merasa senang. Dan dari itu mereka tidak akan sungkan untuk masuk ke kafe kita. Cara yang kedua, kalian langsung mempersilahkan tamu untuk duduk di tempat duduk yang tamu inginkan. Jadi ketika kalian setelah menyambut langsung dibawa ke dalam kafe, kalian tanya aja, misalkan mau smoking area Bu atau no smoking, misalkan seperti itu. Atau untuk berapa orang Bu, misalkan. Jadi kan nanti tamunya lebih ngerti. Oh, misalkan saya mau di area no smoking. Nanti kita tinggal mengarahkan untuk area no smokingnya di sebelah mana. Seperti itu. Itu fungsinya agar tamunya bisa lebih tahu dan lebih nyaman nanti saat duduk di kafe. Jangan sampai kita tidak memberitahukan atau lupa. Nanti misalkan tamunya tidak suka merokok atau tidak suka asap rokok gitu ya. Dan ternyata kita persilahkan duduk di area yang untuk smoking area, otomatis kan di situ banyak yang merokok. Nah, nanti tamunya bisa terganggu dan biasanya suka minta pindah table gitu guys. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu memberikan buku menu kepada tamu. Jadi setelah tamu duduk di mejanya, kita memberikan buku menu kepada tamu. Setelah tamu melihat-lihat menu di buku menu, jangan lupa kalian untuk merekomendasikan menu andalan di kafe kalian agar tamu tertarik dan mau membeli menu rekomendasi itu. Kalau nanti tamunya suka dengan menu andalan kafe kita, maka tamu itu tidak akan sungkan untuk balik lagi ke kafe kita. Untuk cara yang keempat yaitu mencatat pesanan tamu. Nah, setelah tamu melihat buku menu dan memesan menu kepada kita, kita sebagai waiter bertugas mencatat pesanan tamu. Di sini kita tidak boleh salah dan harus teliti. Kenapa? Soalnya kalau nanti orderannya salah, bisa-bisa makanan yang datang ke tamu nanti berbeda dan membuat tamu kecewa. Itu tidak boleh ya. Jangan sampai tamu kecewa dan tidak mau balik lagi ke kafe kita. Untuk cara yang kelima yaitu menyajikan makanan. Gitu. Setelah tamu mengorder makan kepada kita dan kita memberikan menu pesanan tersebut ke dapur dan ke pantry, selanjutnya setelah makanan jadi, kita sebagai waiter membawakan makanan tersebut kepada tamu yang pesan. Nah, untuk kalian yang membawakan makanan kepada tamu, jangan lupa bajunya harus rapi, dandanannya juga rapi, jangan sembrono atau buru-buru. Jangan sampai saat kita membawa makanan ada air yang tumpah atau makanan yang jatuh.
Jadi kalian harus tetap tenang dan fokus untuk memberikan makanannya kepada tamu. Untuk memberikan makanannya, kita sebagai waiters baiknya dari sebelah kanan tamu. Misalkan ini tangan kanan saya ya. Nah, kalian waktu mau menghampiri tamu, kalian mengasihkannya dari sebelah kanan tamu. Saya biasanya bilang seperti ini. Permisi Pak, pesanannya sebutin aja nama menunya apa. Jadi misalkan saya kasih contoh ya, kita datang dari sebelah kanan tamu. Permisi Pak, pesanan nasi goreng petenya kita simpan di depan tamu. Seperti itu guys. Nanti untuk tutorial jelasnya, kalau kalian mau saya buatin, nanti kalian boleh komen di kolom komentar ya guys. Untuk cara yang keenam, yaitu tentang pembayaran. Biasanya tamu kan kalau sudah beres makan, dia mau bayar. Biasanya bilang seperti ini, Mas, mau minta bill. Biasanya seperti itu, rata-rata ya bilangnya gitu. Kita sebagai waiters harus siap dan melayani tamu, langsung kita samperin, oh iya Bu, sebentar saya ambilkan dulu billnya gitu. Nah, kalian langsung bilang ke kasir untuk mengambil billnya. Nanti kalian cek lagi orderan yang dipesan oleh tamu apa aja. Kalian harus teliti di situ ya guys. Barangkali ada menu yang belum ketulisin di bill tamu tersebut. Kalau kalian bisa cepat untuk mengambil struk bill yang tamu minta tadi, itu akan menjadi poin plus untuk kafe kita. Jadi dari pelayanannya ramah, tempatnya nyaman, makanannya enak, untuk pembayarannya cepat, maka tamu pun tidak akan sungkan untuk memberikan tips kepada kita. Tapi kita sebagai waiters juga tidak boleh meminta dan jangan terlalu berharap. Kalau dari pengalaman saya bekerja sebagai waiters, biasanya tamu yang merasa puas, nyaman, apalagi makanannya juga enak dan tamunya suka, itu tidak akan sungkan untuk memberikan tips. Tipsnya ada yang disebut by hand, langsung kepada tangan kita, atau juga ada di try bill atau di buku billnya. Gitu guys. Nah, semakin kalian banyak melayani tamu dan banyak tamu juga yang merasa puas dan nyaman, maka saya jamin akan banyak juga tamu yang memberikan tips untuk kita. Sebagai waiter saya sudah mengalaminya. Ini sebagai sharing saja ya teman-teman. Tapi saya ingatkan lagi, jangan minta dan jangan berharap. Karena tips itu seperti rezeki yang tak terduga. Gitu ya guys. Untuk cara yang ketujuh, yaitu kita sebagai waiter setelah tamu membayar bill dan mau pulang, kita mengucapkan terima kasih. Ada beberapa cara, misalkan salah satu contohnya, terima kasih Bu, silakan berkunjung kembali, gitu. Jadi mungkin ada banyak kata-kata terima kasih untuk kita sebagai waiter yang bisa kita ucapkan kepada tamu setelah tamunya makan, mau pulang, dan sudah bayar. Jadi gitu guys, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih, karena nanti tamunya juga akan merasa dihargai karena dia sudah makan di situ, sudah dilayani dengan puas, dan dia waktu mau pulang diucapkan terima kasih, dia merasa senang. Dan ketika tamu merasa senang, maka dia juga tidak akan sungkan untuk balik lagi ke kafe kita, dan bahkan mungkin mengajak teman-temannya yang lain untuk datang ke kafe kita. Dan cara yang kedelapan alias cara yang terakhir, yaitu clear up atau membersihkan kembali meja yang sudah tamu pakai. Jadi setelah tamu pulang, kita bereskan lagi mejanya dengan mengangkat piring-piring kotor dan gelas-gelas kotor. Kita bawa ke tempat cuci piring, lalu kita lap lagi mejanya, lalu kita bereskan lagi taplak mejanya, agar nanti tamu selanjutnya yang datang ke kafe kita melihat meja-meja kita sudah bersih dan rapi.
Itu juga nilai plus nanti buat tamu yang baru datang melihat tempat kita bersih dan rapi itu guys. Nah, itulah 8 cara waiters mendapatkan banyak pelanggan dan mendapatkan banyak tips. Kalau kita sebagai waiter benar dalam melakukan prosedur tersebut, insya Allah tamu akan merasa puas dan nyaman. Dan tamu pun akan balik lagi ke kafe kita, bahkan akan menjadi pelanggan dan mengajak teman-temannya yang lain. Mungkin sekian dulu video sharing dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.